Hello everyone! Here I will explain a very interesting material in microeconomics course, namely the material on the 10 principles of economics. Before discussing the material, allow me to introduce myself. My name is Niputi Hanudian Tasya. I am from the Bachelor of Management C Study Program. Oke teman-teman semua, di sini saya akan membahas 10 prinsip ekonomi yang telah diajarkan oleh George Mencken. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomos, yang berarti seseorang yang mengelola rumah tangga. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris Oxford, ekonomi adalah cabang pengetahuan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan transfer kekayaan. Rumah tangga dan perekonomian menghadapi banyak keputusan. Yang pertama, siapa yang akan bekerja? Dan yang kedua, barang apa dan berapa banyak yang harus diproduksi? Contoh ketiga, sumber daya apa yang harus digunakan dalam produksi? Dan yang keempat, pada harga berapa barang tersebut harus dijual? Selanjutnya, 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, orang menghadapi kompromi. Semua keputusan melibatkan berbagai pertimbangan. Contohnya, pergi ke pesta pada malam sebelum ujian tengah semester, menyisakan lebih sedikit waktu untuk belajar. Yang kedua, memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang, berarti bekerja lebih lama sehingga menyisakan lebih sedikit waktu untuk bersantai. Contoh kedua, biaya sesuatu adalah apa yang Anda relakan untuk mendapatkannya. Biaya peluang suatu barang adalah apapun yang harus dikorbankan untuk memperolehnya. Contohnya, menonton film bukan hanya berapa harga tiketnya, tapi nilai waktu yang Anda habiskan di bioskop. Prinsip ketiga, orang yang rasional berpikir di batasan. Membuat keputusan dengan mengevaluasi biaya dan manfaat perubahan marginal, penyesuaian bertahap terhadap rencana yang ada. Contohnya, saat seorang manajer mempertimbangkan apakah akan meningkat produksi, dia akan membandingkan biaya tenaga kerja dan bahan yang dibutuhkan dengan pendapatan tambahannya. Prinsip keempat, orang-orang merespon insentif. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak, misalnya prospek mendapat hadiah atau hukuman. Contohnya, ketika pajak rokok meningkat, Prinsip kelima, perdagangan dapat membuat semua orang lebih baik. Daripada melakukan swasembada, orang dapat mengkhususkan diri dalam memproduksi suatu barang atau jasa dan menukarnya dengan barang lain. Negara-negara juga mendapat manfaat dari perdagangan dan spesialisasi. Yang pertama, mendapatkan harga yang lebih baik di luar negeri untuk barang yang mereka produksi, dan membeli barang lain dari luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang yang dapat diproduksi di dalam negeri. Prinsip keenam, pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Yang pertama, pasar. Sekelompok pembeli dan penjual tidak harus berada di satu lokasi. Yang kedua, mengatur kegiatan ekonomi, berarti menentukan. Yang ketiga,
barang apa yang harus diproduksi, dan cara memproduksinya, dan berapa banyak yang harus diproduksi, dan yang terakhir, siapa yang mendapatkannya. Prinsip ketujuh, pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Orang-orang cenderung tidak bekerja, berproduksi, berinvestasi, atau membeli jika ada risiko besar harta benda mereka dicuri. Salah satunya, kekuatan pasar. Satu pembeli atau satu penjual memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar, misalnya monopoli. Prinsip ke-8, tujuan. Prinsip ke-8, standar kehidupan suatu negara bergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Variasi besar dalam standar hidup di berbagai negara dan dari waktu ke waktu. Dan pendapatan rata-rata di negara-negara lebih besar dari 10 kali lipat pendapatan rata-rata di negara miskin. Prinsip ke-9 adalah harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang atau inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum. Dalam jangka panjang, inflasi hampir selalu disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dalam jumlah uang yang menyebabkan nilai uang menjadi turun. Semakin cepat pemerintah menciptakan uang, semakin besar tingkat inflasi. Prinsip yang terakhir adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek 1-2 tahun, banyak kebijakan ekonomi mendorong inflasi dan pengangguran ke arah yang berlawanan. Dan yang kedua, faktor-faktor lain dapat membuat pertukaran ini lebih atau kurang menguntungkan, tetapi pertukaran ini tetap selalu ada. Pembahasan yang pertama, prinsip pengembalian keputusan adalah orang-orang menghadapi pilihan-pilihan. Biasanya, biaya suatu tindakan diukur berdasarkan peluang yang hilang. Yang kedua, orang yang rasional membuat keputusan dengan membandingkan biaya marginal dan manfaat marginal. Yang ketiga adalah orang-orang merespon insentif. Pembahasan yang kedua adalah yang pertama, prinsip-prinsip ekonomi secara keseluruhan, yaitu produktivitas. Produktivitas adalah sumber utama standar hidup. Yang kedua adalah pertumbuhan uang. Pertumbuhan uang merupakan sumber utama inflasi. Masyarakat menghadapi dilema jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dan selanjutnya adalah prinsip interaksi antar manusia. Prinsip interaksi antar manusia adalah yang pertama, biasanya perdagangan dapat saling menguntungkan, dan pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengordinasikan perdagangan. Dan yang selanjutnya adalah pemerintah berpotensi memperbaiki hasil pasar jika tidak kegagalan pasar atau jika hasil pasar tidak adil. Oke, selanjutnya di sini adalah contoh soal. Di sini Anda menjual Mustang 1996 milik Anda. Anda telah menghabiskan $1.000 untuk perbaikan. Pada menit terakhir, transmisi mati. Anda bisa membayar $600 untuk memperbaikinya atau menjual mobil apa adanya. Dalam setiap skenario berikut, apakah transmisi harus diperbaiki? Yang pertama, A. Nilai buku biru adalah 6.500 jika transmisi berfungsi, 5.700 jika tidak. Yang B. Nilai buku biru adalah $6.000 jika transmisi berfungsi, 12.000. Oke, di sini adalah penyelesaiannya. Yang pertama, A.
Nilai buku biru adalah $6.500. Jika transmisi berfungsi, biaya perbaikan transmisi adalah $600. Dan $5.700 jika tidak manfaat memperbaiki transmisi sama dengan $800. Di sini 6.500 dikurangi 5.700. Ada baiknya transmisi diperbaiki karena akan menguntungkan. Dan B, nilai buku biru adalah $6.000 jika transmisi berfungsi, $5.500 jika tidak. Keuntungan memperbaiki transmisi hanya $500. Membayar $600 untuk memperbaiki transmisi itu tidak sepadan. Kita mengalami kerugian. Oke, thank you for watching my video explaining this material. I say thank you and see you in my next video. Bye bye.